Salam sahabat STMJ yang terkasih, sharing 7 menit with Jesus, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan saya, Veronica Yusia Sulistianingsih dari Paroki Santo Yosef Purwokerto. Bacaan Injil hari ini, Jumat 1 Februari 2024, diambil dari Matius 21 ayat 33 sampai dengan 43. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam perikop Injil hari ini Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Saya merasakan kehadiran Tuhan yang mengajak saya untuk mau terlibat langsung sebagai penggarap di kebun anggurnya dengan kapasitas dan keterbatasan saya. Tuhan mengutus saya untuk ikut melakukan karya kerasulan agar saya juga turut serta dalam dinamika hidup menggereja dengan rajin mengikuti misa pagi, kegiatan lingkungan, pelayanan, maupun tugas-tugas yang dipercayakan kepada saya dengan sukacita dan penuh syukur. Bacaan Injil hari ini sungguh menguatkan saya di ayat yang ke-42. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin men-sharingkan sedikit pengalaman pribadi saya, bagaimana Tuhan memproses pribadi saya menjadi pribadi yang mau bekerja di ladang Tuhan, melayani Tuhan dalam keheningan sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai umat yang terlibat dalam dinamika gereja. Pada suatu masa ketika saya berbeban berat, dalam kebimbangan, kebingungan, ketakutan, dan segala rasa yang tidak nyaman, saya mencoba merenung di tempat yang hening, jauh dari kebisingan, berdiam dan merasakan kedamaian yang belum pernah saya rasakan sedamai ini. Dan ada kerinduan untuk terus mau datang lagi ke sana. Ada semangat dan pengharapan dalam melewati masa-masa sulit saya. Ada kekuatan baru yang saya rasakan yang tidak saya jumpai di tempat lain. Di rumah singgah Maria Melung atau RSM Melung Baturaden dan rumah doa Heninggria Baturaden di bawah naungan manajemen Casa Misericordia Keuskupan Purwokerto, inilah saya sekarang membaktikan hidup untuk menjadi seorang volunteer pada hari Minggu ketika saya libur dari bekerja, melayani para peziarah yang datang baik dari dalam kota, dari luar kota, bahkan mungkin ada yang datang dari luar negeri, dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Banyak peziarah yang datang ke sana dan kami sebagai volunteer memberikan pelayanan dengan sukacita, memberikan tempat istirahat bagi mereka, karena di rumah singgah Maria itu untuk mencapai patung Bunda Maria dalam kondisi yang jalanan yang tinggi begitu ya, sehingga kami mempersilahkan para peziarah yang datang untuk istirahat sejenak, sekedar minum teh ataupun mungkin minum kopi dalam cuaca yang dingin, sehingga mereka punya kekuatan untuk naik ke atas. Saya memasak, menyiapkan tempat, menyiapkan beberapa hidangan yang bisa kami siapkan, sehingga para peziarah yang datang merasa terberkati karena mereka mendapatkan pelayanan yang baik dari kami. Satu sukacita yang luar biasa bahwa kami bisa melayani para peziarah yang ingin berdevosi kepada Bunda Maria. Kadang saya juga menyapu, mengepel, membersihkan tempat dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Saya melupakan banyak beban yang sedang saya alami, dan saya sungguh merasakan satu sukacita ketika melayani di sana. Banyak peziarah yang terkesan bahwa mereka tidak pernah mengalami satu pelayanan yang sebaik ini di tempat yang lain ya, di tempat siara-siara yang lain. Hanya di tempat rumah singgah Maria Melung mereka boleh merasakan dilayani oleh para volunteer dengan baik. Begitu juga di rumah doa Heninggria Baturaden, di mana setiap minggu keempat dalam setiap bulannya diadakan misa mohon kesembuhan melalui perantara Santo Peregrinus yang dilayani oleh beberapa romo. Luar biasa. Saya yang mengalami secara fisik
banyak menderita sakit dan lain sebagainya, merasakan ada satu perasaan senasib sepenanggungan dengan umat yang datang yang ingin merasakan kesembuhan, jamahan dari Tuhan melalui misa Santo Peregrinus. Terkadang kalau pada hari yang minggu keempat itu kami dari rumah Singgah Maria Melung langsung ke Heninggria untuk melayani di sana. Banyak umat yang datang dari luar kota, bahkan dari luar keuskupan, luar pulau pun banyak yang memohonkan intensi doa untuk kesembuhan mereka. Saya sungguh terberkati. Rasa sakit yang saya alami dalam keseharian perlahan-lahan hilang. Saya betul-betul berserah. Ada satu komunitas yang baik, yang saling mendoakan, saling menguatkan, sehingga orang yang sakit itu tidak merasakan sendirian. Dan terlebih, kami boleh merasakan bahwa sakit yang kami alami adalah menjadikan satu berkat. Berkat di mana kami semakin merasa dekat dengan Tuhan. Bahwa sakit itu menjadikan satu masa di mana kami berusaha untuk betul-betul mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, pelayanan ini menjadi obat bagi saya. Dan saya semakin merasakan kesembuhan, ketenangan, lebih bijak dalam menyikapi banyak masalah yang terjadi. Secara fisik, badan saya sudah tidak sempurna. Kesehatan saya banyak terganggu. Namun dalam pelayanan ini saya justru semakin merasakan kesembuhan yang luar biasa. Cara Tuhan ajaib dalam memproses dan menyembuhkan luka batin saya maupun luka secara fisik. Setiap hari, terutama hari Minggu, ketika saya libur dari pekerjaan, selesai merayakan Ekaristi, bukan mall atau tempat rekreasi yang saya tuju atau yang saya inginkan, tetapi saya ingin segera berlari menuju ke rumah Singgah Maria Melung untuk bisa melayani para peziarah yang datang ke sana. Banyak acara yang menurut saya tidak penting saya abaikan. Saya lebih memilih untuk melayani sebagai saya menganggap bahwa itu adalah ladang Tuhan, di mana saya adalah pekerjanya. Saya lebih memilih ke rumah Bunda Maria, ibu bagi saya. Keluar dari zona nyaman, beralih pada keheningan dalam berkomunikasi dengan Sang Pemilik hidup. Belajar taat untuk rendah hati, untuk mau berproses menuju kebaikan. Seperti api memurnikan emas, begitu juga Tuhan memurnikan iman saya lewat situasi yang sulit, memperkuat karakter dan memperdalam komitmen saya kepada Allah, sekaligus belajar untuk memahami bahwa waktunya Tuhan, bukan waktunya saya. Saya merasakan pemeliharaan Allah yang luar biasa sempurna dalam kehidupan saya. Saya banyak belajar dalam bacaan kitab suci yang boleh saya baca setiap hari. Perjalanan hidup iman Abraham, bahwa pada saat Allah memberkati, berkatnya ternyata selalu ditujukan agar mengalir kepada banyak orang. Dan saya berusaha untuk selalu menjadi orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain, berbuah dalam kebaikan, menjadi pekerja di ladang Tuhan dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, demikian sharing yang boleh saya bagikan, kiranya menjadikan berkat bagi kita semua. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berkah dalam